Kalian tahu, setiap kali bola api itu datang, terus muter-muter ngelilingin rumah mereka, saat itu juga perutnya bapak ini ngerasa kayak kesakitan banget. Badannya bapak itu ngerasa sakit banget, sakit semua pokoknya. Mereka berlima ini ngejar bola api itu pakai sapu, sambil mereka ini ngayun-ngayunin sapu ke atas kayak mau nampek bola api itu gitu loh, biar jatuh. Terkadang jadi benda tajam kayak jarum, kadang juga menjadi lalat atau belatung. Udah menjadi makanan mereka setiap hari, pekerjaan mereka setiap hari, setiap malam. Gitu terus pokoknya, ngejar-ngejar bola api, giring, masukin ke jebakan. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Belek Story. Terima kasih kalian udah klik video ini. Seperti biasa, setiap hari Rabu dan Sabtu aku akan menceritakan kisah-kisah pengalaman horor yang dialami oleh narasumber untuk menemani istirahat malam kalian. Kali ini aku akan bahas soal santet lagi. Pengalaman satu keluarga di Sumatera yang pernah dikirimin santet hingga menyebabkan kematian. Dan gak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita dari narasumber kita sebut aja dengan nama Bude. Halo, selamat malam Bude. Saat ini beliau berusia sekitar 20 tahunan lah, dan beliau tinggal di Sumatera. Kejadian di cerita ini terjadi udah lama banget, sekitar tahun 80-an. Jadi Bude adalah 4 bersaudara. Bude ini nomor 2, yang dimana ketiga saudaranya ini adalah cowok semua. Jadi saat kejadian, Bude sama ketiga saudaranya ini masih kecil semua. Pada tahun 1980, Bude satu keluarga sama kedua orang tuanya ini tinggal di Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah. Pada tahun itu juga akhirnya keluarganya memutuskan untuk merantau ke Pulau Sumatera. Saat mereka semua udah berada di Sumatera, orang tuanya Bude ini bekerja sebagai buruh tani, buruh ladang. Di situ mereka tekunin pekerjaan mereka. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, mereka bekerja dan menjalani hidup di Pulau Sumatera. Akhirnya mereka mempunyai tabungan yang cukup untuk membeli tanah di sana. Sepetak tanah, dan di situ didirikan bangunan untuk tempat tinggal mereka. Dan di situ masih ada sisa tanah mereka yang digunakan, difungsikan, dipakai untuk berladang, bercocok tanam. Yang tempat tinggalnya itu daerahnya memang jauh dari pemukiman warga, jauh dari tetangga. Karena zaman dulu waktu tahun 80-an, di daerah situ masih berupa lahan-lahan kosong, tanah-tanah kosong, dan memang jarang ada bangunan di situ. Adapun bangunan, adapun tetangga, itu tempatnya memang jauh. Suatu ketika, suatu malam, mereka ini beristirahat di rumah. Bude sama ibunya sama ketiga saudaranya sedang bercengkrama ngobrol-ngobrol di rumah itu. Dan malam itu bapaknya Bude ini udah tidur. Malam itu tiba-tiba mereka kayak ngedengar suara langkah kaki di luar rumah, kayak suara orang berjalan gitu. Mereka pun penasaran, dan ibunya Bude ini coba ngintip dari balik jendela. Pas ibunya mengintip dari jendela, tiba-tiba ada cahaya senter yang nyenterin ke dalam rumah mereka. Di situ ibunya kaget. Akhirnya mereka cuma bisa terdiam di dalam rumah, sambil penasaran, ketakutan, siapa malam-malam gini nyenter-nyenter di rumah mereka. Nah, di situ dipikirnya tetangganya atau siapalah. Dan kejadian itu terjadi cuma sekilas aja. Nggak lama kayak tiba-tiba menghilang gitu aja. Dan di sini bapaknya Bude bilang ke mereka, "Kok kalian nggak ngomong ke aku?" "Ya mau gimana ngomong toh Pak, Bapak lo udah tidur. Ibu nggak berani ganggu Bapak, nggak mau bangunin Bapak," jawab istrinya ke suaminya waktu itu. Di sini herannya, kayak seolah bapaknya Bude ini tahu sesuatu. Dan Bude pas waktu cerita ini bilang kalau bapaknya ini ternyata orang yang tahu hal-hal goib, hal-hal kayak mistis gitulah. Peka istilahnya sama hal-hal goib. "Udah nggak apa-apa, dia memang lagi cari aku," kata bapak Bude waktu itu ke istrinya. Jadi di sini sebelumnya aku kasih tahu ya ke kalian. Ternyata adik kandungnya Bude yang nomor 3, pas di bawahnya Bude, dia punya weton yang sama. Istilahnya weton kalau di dalam Jawa itu kayak hari lahir gitu loh, tanggal kelahiran, nggak tahu ya
Ya kurang lebih seperti itulah. Dia punya weton yang sama bapaknya. Yang katanya Bude sebagai orang Jawa, weton mereka ini weton kayak sial gitu loh, nggak pernah hoki orangnya. Ini menurut kepercayaan mereka ya. Pas waktu Bude bermain-main sama saudaranya, ketiga saudaranya di rumah, main lari-larian, ya sewajarnya anak kecil gitulah. Adik Bude yang nomor 3 ini tiba-tiba nginjek perut bapaknya pas waktu bapaknya ini baringan di ruang keluarga. Diinjek perutnya sama adiknya Bude ini. Dia waktu itu memang nggak sengaja nginjek perut bapaknya. Dan mulai dari situ perut bapaknya mulai sakit-sakitan terus. Dan beliau langsung jatuh sakit, hanya sering berbaring aja di tempat tidur. Dari semenjak bapaknya mulai sakit-sakitan ini, setiap malam mereka selalu mengalami kejadian yang aneh banget. Di sini mereka perhatiin mulai antara jam 11 malam sampai antara jam 3 pagi. Tiba-tiba ada bola api sebesar bola tenis terbang muter-muter ngelilingin rumah mereka, di luar rumah mereka. Ya kalau orang Jawa semacam banaspati gitulah, benar nggak sih? Kalian tahu, setiap kali bola api itu datang, terus muter-muter ngelilingin rumah mereka, saat itu juga perutnya bapak ini ngerasa kayak kesakitan banget. Badannya bapak itu ngerasa sakit banget, sakit semua pokoknya. Saking mereka ini nggak tegang lihat bapaknya kesakitan, mereka bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Yang ada cuma rasa ngeri, ketakutan, nggak tahu mereka harus berbuat apa. Karena kejadian itu, kejadian satu-satunya, kejadian mengerikan yang mereka pernah alami. Di situ akhirnya mereka menceritakan kejadian itu ke bapaknya. Kalau tiba-tiba muncul bola api di rumah mereka, muter-muter keliling, ngelilingin rumahnya mereka. Dia ceritakan itu ke bapaknya. Bapaknya Bude ini bilang ke istrinya, nanti kalau bola api itu datang lagi, ibu siapin aja abu. Ibu keduk tanah di luar rumah sebesar kayak ya ember gitu. Jadi tanah dilobangin sebesar ember, terus dimasukin abu. Akhirnya istri dan anak-anak mereka nyiapin tuh nyari-nyari abu di rumah mereka. Ngumpulin abu, dikumpulin jadi satu. Dan mereka gali tanah, bikin lubang sebesar ember gitu. Dan diisi sama abu yang mereka kumpulkan itu tadi. Jadi di sini intinya mereka semacam kayak bikin jebakan gitu loh, jebakan di lubang. Saking nggak tahannya mereka ngeliat ayahnya kayak gitu, menderita banget, kesakitan terus. Setiap kali bola api itu muncul, hari itu, malam itu mereka standby nih akhirnya. Saat udah menjelang jam 11 malam, mereka tunggu tuh. Nggak lama setelah mereka nunggu, sekitar jam setengah 12-an gitu, akhirnya beneran muncul tuh bola api. Bola api yang datang dari kegelapan malam, dan tiba-tiba bola api itu muter-muter ngelilingin rumah mereka. Mereka bingung, mau diapain ini bola api? Karena mereka ini bikin kayak jebakan yang disuruh ayahnya di dalam tanah, di bawah, di dasar tanah. Sementara bola api ini terbang di atas genteng, muter-muter di rumah mereka. Pertama memang mereka ini nggak tahu gimana cara ngatasinya. Akhirnya istrinya ini nanya ke suaminya. Setelah diajarin sama suaminya, jadi mereka pada ambil sapu nih, sapu yang ya sapu biasa lah, sapu apa itu namanya, ijo. Terus di situ mereka kejar tuh bola api rame-rame. Mereka berlima ini ngejar bola api itu pakai sapu, sambil mereka ini ngayun-ngayunin sapu ke atas kayak mau nampek bola api itu gitu loh, biar jatuh. Dan katanya Bude, setelah bola api itu kena jatuh, kena tampek, pas di tanah bola api ini kayak melesat cepet banget gitu loh. Ya udah kayak jalan di tanah, cuman cepet banget. Akhirnya mereka kejar-kejar itu bola api, digiring-giring pakai sapu, digiring diarahin ke lubang itu tadi yang ada abunya, jebakan itu tadi. Sampai-sampai tiap malam mereka ini kerjaannya ya cuman ngejar-ngejar bola api, nangkep-nangkepin bola api, nampek-nampekin bola api kayak gitu tiap malam itu, hampir tiap hari. Karena bola api ini hampir tiap hari nongol, selalu muncul. Kadang-kadang pas ditampek kena, terus digiring ke lubang ke jebakan itu, kadang masuk. Mereka berhasil masukin bola api itu ke lubang ke jebakan mereka. Dan kadang-kadang juga nggak kena. Terus bola api itu tiba-tiba melesat ngilang di kegelapan malam gitu loh. Kayak cepet banget.
Pas bola api itu kena dan masuk jebakan, di lubang jebakan abu itu, apinya itu langsung padam. Dan pas dilihat sama mereka, sama ibunya Bude, sama saudara-saudaranya, bola api itu ternyata berubah jadi jarum. Dan kadang-kadang berubah jadi lalat atau belatung. Pokoknya di sini intinya nggak mesti gitu loh. Terkadang jadi benda tajam kayak jarum, kadang juga jadi lalat atau belatung. Udah menjadi makanan mereka setiap hari, pekerjaan mereka setiap hari, setiap malam. Gitu terus pokoknya, ngejar-ngejar bola api, giring, masukin ke jebakan. Intinya saat bola api ini datang ke rumah mereka, di sini bapaknya langsung ngerasa kesakitan di sekujur tubuh, terutama di perutnya. Dan kejadian itu berlanjut berminggu-minggu, lama banget katanya Bude. Setelah mengalami kejadian itu dan ngerasa ada yang nggak beres, akhirnya pergilah mereka dengan membawa bapaknya, suaminya ibu, ke salah satu dukun yang memang berada di kampung itu, kampung situ, kampung yang mereka tinggalin. Dan diobatilah di situ bapak sama sang dukun itu. Pas bapak diobatin sama dukun, dipijit-pijit perutnya, di situ keluar benda-benda tajam dari pusarnya bapak, dari budelnya bapak. Benda-benda yang berupa jarum sama paku, dan itu pun udah karatan. Mereka ngobatin bapak ke dukun itu nggak cuma sekali itu aja. Berkali-kali mereka bawa ke dukun itu. Saat bapak ngerasa kesakitan di rumah. Sampai-sampai di sini ibunya Bude ini jual-jual kayak jual tanah, jual perabotan rumah, sampai habis pokoknya perabotan di rumah itu. Buat ngobatin bapak, buat kesembuhannya bapak. Kasian banget. Sumpah miris banget ya. Singkat cerita, setelah berkali-kali menjalani pengobatan, alhamdulillah bapak ini agak mendingan, ya bisa dibilang udah sembuh lah, lumayan lah. Dan udah nggak pernah lagi didatangin bola api di rumah mereka. Setelah sembuh, di situ bapaknya Bude sempat pulang ke Jawa sendirian. Ceritanya bapaknya Bude ini pulang ke Jawa ngambil uang hasil penjualan rumahnya orang tuanya gitu loh, kayak uang warisan gitu loh. Dia dapat bagian, dapat jatah. Habis dapat uang warisan, bapak Bude ini langsung balik lagi ke Sumatera. Dan pas sampai di Sumatera, tiba-tiba bapaknya Bude ini sakit lagi. Dan sakitnya ini malah lebih parah dari sebelumnya. Bapak ini ngerasa kayak perutnya ini kembung banget. Perutnya jadi kayak semakin buncit gitu loh. Parahnya lagi sang bapak nggak bisa jalan. Kayak bisa dibilang lumpuh dia. Di saat sakit itu bapak sering ngeluh kalau punggungnya ini berasa kayak panas, gatel-gatel. Di sini istrinya bapak berpikir buat ngusap-ngusap punggungnya bapak pakai kain. Ya kayak mau macam digaruk tapi nggak berani dia pakai kuku, takutnya infeksi atau apa gitu loh. Jadi pakai kain diusap-usap aja. Saat diusap-usap sama istrinya pakai kain, tiba-tiba di kain itu ada kayak semacam bulu-bulu halus, semacam kayak bulu-bulu gatel, bulu-bulunya batang bambu gitu loh. Kan batang bambu ada bulu-bulu halusnya itu gatel banget ya, semacam kayak gitu. Dan Bude bilang bulu itu banyak banget keluar dari punggungnya bapak. Nggak hanya itu loh, bapak ini juga ngeluh kakinya gatel-gatel, panas, sama di bagian telapak kakinya. Sama juga, sewaktu istrinya ngusap-ngusap telapak kakinya bapak pakai kain, keluar semacam pasir sama beling serpian kaca gitu yang halus dari telapak kakinya bapak. Dan istrinya ini berpikir mungkin itu yang nyebabin bapak ini nggak bisa jalan, lumpuh. Serem banget, kasian banget nih bapak. Dan waktu itu di saat malam juga mereka sering dengar kayak orang ketawa, orang tua ketawa. Ketawanya ini kayak berasa puas banget gitu loh. Tapi nggak ada wujudnya, nggak ada orangnya. Dan sampai-sampai betisnya ini pas dilap sama kain nama istrinya, betisnya bapak keluar kayak rambut yang panjang. Astagfirullahaladzim, sampai segitunya loh. Nyata ini ngeri banget pas waktu Bude ngeliatnya. Pokoknya kasihan banget lah bapak. Tega banget yang bikin beliau kayak gitu loh. Sabar ya Bude ya. Akhirnya ketemulah mereka sama salah satu orang pintar. Orang pintar ini orang Bali dan beliau masih sangat muda katanya Bude. Sewaktu beliau ngeliat kondisinya bapak, beliau bilang, udah terlambat kamu bawa ke sini. Lihat aja, nanti 7 hari ke depan. Kalau bapak sampai nggak bisa bertahan, beliau akan pergi, beliau akan meninggal. Kata orang pintar ini ke ibunya Bude, ke istrinya bapak.
Dan di situ beliau akhirnya sambil ngobatin bapak, berusaha buat nyembuhin bapak gitu loh, meskipun udah dibilang terlambat. Dan akhirnya setelah 7 hari, bapak meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking kasihannya dukun itu, dan beliau ini geram dengan santet yang dikirim ke bapak. Karena memang terlalu kejem banget, jahat banget itu orang. Dan beliau bilang ke ibunya Bude, tenang aja bu, aku bakal balikin santet ini ke yang kirim. Kejem banget soalnya, nggak bisa dibiarin lagi. Keterlaluan banget ini orang. Dan dukun itu akhirnya balikin santet ke pengirimnya. Setelah santet itu dibalikin ke pengirimnya, di situ baru ketahuan siapa selama ini yang nyantet bapak, yang nyantet almarhum, sampai-sampai beliau meninggal. Bude bilang ternyata yang nyantet ini adalah kakak kandung dari bapak itu sendiri. Akhirnya di situ dia langsung jatuh sakit, ngalamin apa yang dialamin oleh almarhum. Semenjak santet itu dibalikin, bahkan sakitnya ini ngelebihin apa yang dirasakan oleh bapak, oleh almarhum. Tahu nggak? Mulai dari leher sampai perut, ini menggelembung kayak kembung gitu loh. Jadi lehernya ini menggelembung kayak gondok, itu sampai ke perut. Perutnya juga mengembung, buncit banget, gede banget, kayak orang hamil. Dia sakit lama juga, menderita banget, kesiksa banget pokoknya. Dan nggak ada di situ yang bisa nyembuhin penyakitnya dia, santetnya dia. Bahkan dukun yang bantu itu nggak bisa. Dan akhirnya dia pun meninggal juga. Ya Allah, semoga diampuni segala dosa-dosanya dan perbuatan jahatnya. Amin. Di sini juga baru ditahu kenapa dia sampai tega dan kejam ngelakuin hal itu ke saudara kandungnya sendiri, ke adiknya sendiri. Jadi dulu sewaktu kakeknya Bude ini masih hidup, beliau punya tanah banyak banget di Jawa, luas banget. Dan tepatnya di daerah Jawa Tengah. Tanah itu dibagi-bagiin ke anak-anak beliau gitu loh. Kelak bakal dapat jatah sendiri-sendiri setelah beliau ini wafat. Saat itu ceritanya bapaknya Bude ini belum nikah. Dan sewaktu dia udah dapat jatah bagian tanah, nggak pernah diurus, terbengkalai gitu loh. Nggak digarap, nggak ditanamin apa-apa. Terus kakaknya bapak ini bilang ke ibunya, ke orang tuanya, tanahnya biar aku aja yang garap. Dia juga belum nikah juga kok. Sayang daripada terbengkalai gitu aja, nggak digarap, nggak diapa. Nah, nanti kalau dia udah nikah, aku balikin lagi tanahnya ke dia. Jadi ya dikasihlah sama orang tua mereka. Ya udah kalau emang gitu garap aja, emang bener daripada nggak keurus. Ya udah kamu garap lah. Nanti kalau dia udah nikah, kamu balikin tanah itu ke dia. Bilang ibunya ke kakaknya bapak. Dan ternyata setelah bapak ini udah nikah, bahkan udah dikaruniai anak, kakaknya nggak mau nyerahin tanah ini ke bapak. Beneran, licik banget nih orang, sumpah. Jahat banget gitu loh, pengen nguasain harta, pengen nguasain tanah. Tanah yang memang bukan haknya gitu loh, hak saudaranya. Padahal bapak ini juga nggak minta loh. Beliau ini udah ngalah, nggak mau ribut sama saudara sendiri. Apalagi ribut soal warisan sama saudara kandung, nggak mau. Bapak ini orangnya nerimoan, ngalah, sabar. Makanya kenapa bapak ini lebih milih merantau ke Sumatera gitu loh ceritanya. Bawa semua keluarganya, anak istrinya ke Sumatera. Udahlah, nggak apa-apa bu, kita pindah aja ke Sumatera. Banyak kok tanah yang bisa digarap di sana. Dengan sabarnya bapak bilang ke istrinya. Dan setelah nggak lama di Sumatera, bapak ini kan jatuh sakit, yang ternyata sebenarnya udah dikirimin santet sama kakaknya sendiri. Dan waktu itu kan sempat sembuh kan, dan sempat pulang buat ngambil uang hasil penjualan rumah orang tuanya, ngambil jatahnya beliau. Disitulah pas kakaknya ini lihat beliau pulang ke Jawa, kok ternyata nih orang baik-baik aja, padahal udah aku kirimin santet. Dengan pikiran liciknya, kakaknya bapak ini kan juga berpikiran takut kalau dia ini ngambil haknya, hak tanahnya yang memang dibagikan. Disitulah kakaknya ini ngirim santet lagi. Beneran ini, licik banget ini orangnya. Coba waktu itu bapak nggak pulang ke Jawa ya, paling di situ bapak masih sehat-sehat aja di Sumatera. Tapi apapun itu, memang udah jalannya, udah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang caranya meninggal beliau seperti itulah ajalnya.
Semua yang terjadi di kehidupan ini, di dunia ini, atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak banget ya kalau kita lihat, demi harta, apalagi demi warisan, saudara kandung sendiri, kakak kandung, adik kandung, ibu kandung, apalah itu, tega-teganya berbuat jahat, rela berbuat apapun untuk menguasai harta warisan. Kalau soal warisan mah udah, bahkan sampai ada yang tega ngilangin nyawa seperti di kejadian ini, di kisah ini. Bener-bener miris banget pokoknya. Ingat ya, harta bukan segalanya, dan harta nggak dibawa mati. Hidup ini hanyalah sementara. Cuma amal baik dan amal ibadah kita yang nanti bakal kita bawa buat bekal di akhirat kelak. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi segala larangannya. Insya Allah kita akan hidup bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Itulah cerita dan pengalaman yang mengerikan yang dialami oleh almarhum Bapak Bude dan meninggal karena santet ulah dari saudara kandungnya sendiri. Terima kasih Bude udah berbagi cerita, sehat selalu ya Bude. Semoga cerita ini bisa menemani istirahat malam kalian dan semoga terhibur dengan videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak videonya sampai selesai. Kirim saran dan kritik kalian di kolom komentar ya, agar di video kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan channel ini makin berkembang. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan videonya, tekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.